Dan bagaimana kondisi terkini di Gaza saat ini, kita akan tanyakan kepada Muhammad Hussein, WNI aktivis kemanusiaan INH langsung dari Gaza. Assalamualaikum Hussein, apakah hingga saat ini serangan Israel masih terus terjadi di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza. Sampai saat ini serangan masih terus berlanjut. Yang terbaru beberapa menit yang lalu, penyerangan terhadap sebuah rumah yang ada di wilayah pengungsian Jabalia. Dilaporkan 9 warga meninggal dunia dalam serangan tersebut. Sementara korban luka belum dirilis berapa jumlahnya. Namun serangan-serangan masih terus terjadi, tidak hanya dari serangan udara, namun serangan-serangan tank baja juga dari semalam ini terus intens sekali di beberapa wilayah terpisah, baik itu di wilayah jalur Gaza bagian utara maupun di wilayah jalur Gaza bagian selatan tempat kami berada saat ini. Dan beberapa jam lalu juga ada ledakan yang sangat hebat ya tidak jauh dari tempat kami berada, mungkin sekitar 70-80 meter. Dan 2 ledakan hebat yang mengguncang tempat tinggal kami saat ini. Hussein, dari informasi yang Anda terima, berapa korban jiwa di Gaza saat ini? Tadi malam menurut juru bicara resmi Kementerian Kesehatan sudah merilis jumlah korban jiwa sejauh ini menyentuh angka 10.500 lebih, di mana 4.200 diantaranya anak-anak dan hampir 3.000 diantara wanita. Sementara ada 3.000 laporan kehilangan, artinya warga yang masih terjebak di antara reruntuhan dan puing-puing bangunan yang belum bisa dievakuasi sampai hari ini. Ya Hussein, apakah Anda bisa menggambarkan saat ini wilayah Gaza bagian mana yang menjadi sasaran utama serangan Israel? Semua wilayah Gaza dari utara sampai selatan adalah wilayah utama, sasaran utama. Ya, seperti saya jelaskan beberapa menit yang lalu, serangan terjadi di jalur Gaza bagian utara di pemukiman di pengungsian Jabalia, dan sebelumnya juga terjadi di tempat kami di wilayah Khan Yunis di jalur Gaza bagian selatan. Dan wilayah jalur Gaza tengah juga terus dibombardir dari laut. Ya, artileri laut juga terus melakukan serangan-serangannya ke sejumlah pemukiman warga. Artinya memang seluruh zona jalur Gaza itu adalah zona target serangan udara Israel dan serangan-serangan darat mereka. Hussein, kami sempat mendapatkan informasi bahwa warga Palestina ini sudah mulai mengevakuasi ke bagian selatan Gaza. Itu bagaimana proses evakuasi saat ini? Iya, memang proses evakuasi sudah dilakukan sejak hampir 3 minggu terakhir. Namun yang terbesar mungkin itu hari ini. Ya, dari beberapa visual yang kami dapatkan, ada ribuan ya ada warga dari utara menuju selatan, dan juga ada kesaksian dari salah satu warga yang mengaku bahwa mereka sempat diinterogasi oleh tentara Israel yang sudah mulai memasuki wilayah Gaza di bagian pantai di jalur aman ya. Jadi pihak internasional menyebutnya ini di jalur aman, jalur pantai ini. Meskipun demikian, menurut kesaksian warga yang melintas itu pihak tentara Israel ini menembaki warga sipil yang sedang berjalan tanpa senjata. Jadi tentara-tentara Israel yang standby di atas tank-tank baja mereka juga tidak berhenti melakukan teror terhadap warga Gaza yang sedang bergerak mengungsi dari wilayah utara ke wilayah selatan. Ya Hussein, kalau Anda tadi mengatakan bahwa seluruh wilayah Gaza menjadi sasaran utama dari serangan Israel, lalu di mana saja titik-titik pengungsian yang aman di sana? Ya, sebetulnya nggak ada. Nah, yang namanya pengungsian aman tuh nggak ada. Jadi warga ini hanya mengungsi di sekolah-sekolahan milik PBB dan juga sekolah-sekolahan milik pemerintah. Namun kita juga bisa menyaksikan banyak footage video-video yang memperlihatkan
Sekolah-sekolahan itu pun ditarget. Sampai tadi pagi itu ada sekolahan milik PBB itu yang juga ditarget serangan udara Israel dan menimbulkan banyak korban luka dan korban jiwa. Sementara sebagian warga lain mereka tidak kebagian tempat untuk mengungsi di sekolah, jadi mereka banyak yang tidur di trotoar-trotoar. Jadi ratusan ribu warga Gaza yang sudah bergerak dari wilayah utara ke selatan itu mereka datang tanpa ada tujuan. Mereka berusaha mendatangi beberapa lokasi pengungsian, namun yang mereka dapati adalah sekolah-sekolah yang sudah penuh sesak dengan warga. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa sekolah-sekolahan ini tidak didesain untuk dijadikan pengungsian. Jadi warga Gaza di sana itu hidup dengan kondisi yang jauh dari kata layak, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik, dan mereka hanya menyelamatkan diri dari serangan udara, namun mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari krisis kelaparan yang juga sedang menghantui warga Gaza hari ini. Hussein, tadi Anda mengatakan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu apakah memang belum ada upaya distribusi bantuan ke dalam wilayah Gaza sejauh ini, Hussein? Ya, bantuan ada, namun intensitasnya masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Untuk gambaran bahwa warga Gaza ini, ya 2,3 juta warga Gaza dalam kondisi normal, tidak ada serangan, tidak ada agresi, itu perharinya membutuhkan 500 truk bantuan atau 500 truk logistik per hari. Dan jauh ini sudah 33 hari berlalu sejak agresi. Sekali lagi ini bukan kondisi normal, ini kondisi agresi. Ini selama 33 hari ini baru masuk 500 truk bantuan yang harusnya masuk 500 truk per hari. Ini masuk 33 hari atau sebulan lebih masuk 500 truk bantuan. Artinya sangat jauh sekali dari kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh warga. Jadi dan bantuan-bantuan ini tidak semuanya makanan logistik yang dibutuhkan. Contohnya ketika yang masuk misalnya beras atau minyak goreng atau bahan-bahan mentah ini tidak bisa diolah oleh warga Gaza yang sedang mengungsi, karena di pengungsian itu mereka tidak memiliki dapur. Bahkan kalaupun ada dapur pun mereka tidak punya gas untuk memasak. Jadi mereka terpaksa mengkonsumsi seperti makanan-makanan ringan, ya snack-snack yang masuk. Dan 2 hari yang lalu juga beredar salah satu warga ini mendokumentasikan, memvideokan bahwa di antara snack-snack yang masuk itu sudah kadaluarsa. Jadi selain memang mereka juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, ya mereka terpaksa mengkonsumsi pangan yang sudah kadaluarsa. Dan sekali lagi semua truk yang masuk ini tidak semua membawa logistik makanan. Ya sebagian besar juga membawa misalnya kain kafan. Dan hari ini salah satu truk yang membawa bantuan itu juga dibom. Ya jadi truk ini membawa puluhan ribu botol air minum kemasan, yaitu dibom oleh Israel dan hancur porak-poranda. Ya, maka dengan demikian memang proses distribusi pun itu tidak berjalan dengan mudah. Jadi truk-truk yang masuk ini kesulitan dalam menyampaikan bantuan logistik mereka ke para pengungsi, karena sampai detik ini belum ada sedetik pun kesepakatan gencatan senjata sementara, karena Israel tidak bersedia untuk menghentikan serangan-serangan mereka. Hussein, ini artinya untuk proses distribusi sendiri ini masih terus terkendala begitu, Hussein? Bagaimana sebenarnya kendala yang diterima oleh pihak distribusi untuk membagikan bantuan ke Gaza? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bahkan truknya pun itu diserang oleh serangan udara maupun oleh serangan tank baja. Artinya memang di sini jelas ada ancaman dari militer Israel terhadap proses distribusi. Belum lagi bantuan-bantuan yang masuk ini juga ya belum bisa didistribusikan secara efektif, karena sekali lagi serangan-serangan udara ini masih sangat intens, masih sangat besar, masih sangat banyak. Yang ini tidak berani ya tim yang akan mendistribusi ini tidak berani turun ke
lokasi distribusi karena memang ancaman yang masih sangat besar dan resiko yang masih sangat berbahaya. Baik, terima kasih Hussein atas informasi Anda dari Gaza, Palestina. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang Anda berikan dan kami berharap kondisi Anda dalam keadaan sehat selalu dengan rekan-rekan di sana.